Mike Mignon kembali menjadi pahlawan AC Milan. Kiper asal Prancis itu tampil solid saat Milan menang 3-1 atas Como dengan beberapa penyelamatan penting yang menjaga timnya tetap aman. Pasca pertandingan, Mike Mignon mengakui Milan tidak bermain mulus sejak awal. Rossoneri tampil lambat dan semakin ditekan oleh Como, terutama di babak pertama. Milan bahkan kebobolan lebih dulu, namun pertahanan yang disiplin membuat Milan tidak kecolongan gol tambahan dan perlahan mulai menguasai permainan hingga akhirnya meraih kemenangan. Menurutnya, kunci kemenangan Milan ada pada kesabaran tim saat bertahan dan kemampuan memanfaatkan peluang. Meski tidak selalu dominan, Milan mampu mencetak gol di waktu yang tepat. Di akhir pertandingan, Mike Mignon juga memberi isyarat soal masa depannya di Milan. Saat ditanya apakah ingin mengalami lebih banyak malam seperti ini bersama Rossoneri, ia pun langsung menjawab tentu saja dengan lugas. Jawabannya yang singkat itu pun langsung dianggap sebagai sinyal positif soal kemungkinan bahwa ia akan memperpanjang kontraknya bersama Milan. Bagi para pendukung Milan, pernyataan ini tentu menjadi kabar baik di tengah menunggu kejelasan masa depan kiper andalan mereka. AC Milan meraih kemenangan penting 3-1 atas Como dan membawa pulang 3 poin krusial. Namun di balik hasil positif itu, Davide Barzagli menegaskan timnya belum tampil sempurna dan masih punya banyak pekerjaan rumah. Kemenangan AC Milan ini juga sekaligus memberi Como kekalahan kandang pertamanya. Barzagli memilih sikap realistis. Ia menyadari penampilannya masih belum maksimal, termasuk kesalahan marking yang berujung pada gol Como. Itulah sebabnya Barzagli menegaskan dirinya belum puas. Ia merasa masih harus terus berkembang, apalagi jika mengingat posisinya 6 bulan lalu yang sangat berbeda dengan sekarang. Baginya, kesempatan bermain di tim utama Milan adalah proses pembelajaran yang harus dijalani dengan kerja keras. Barzagli juga menekankan bahwa perjalanan sebagai pesepak bola penuh dinamika. Menurutnya segalanya bisa berubah kapan saja dan justru melalui situasi sulit itulah pemain dan tim bisa tumbuh. Dengan sikap dewasa ini, Barzagli menunjukkan bahwa kemenangan bukan akhir, melainkan bagian dari proses AC Milan untuk menjadi lebih kuat ke depannya. AC Milan pulang dari markas Como dengan kemenangan penting 3-1. Media Italia La Gazzetta dello Sport menyebut laga ini seperti bertahan dari badai. Sebab Milan tertekan sepanjang pertandingan tapi tetap berdiri tegak berkat trio Prancis yang menjadi pembeda. Media Italia itu menyebut jika lagu kebangsaan Prancis telah berkumandang karena 3 pemain Prancis, Adrien Rabiot, Mike Mignon dan Christopher Nkunku jadi tokoh utama kemenangan Rossoneri di tengah gempuran tuan rumah. Mereka tampil menonjol dan menentukan arah laga. Gazzetta menilai jika Milan sangat beruntung di babak pertama, sebab Como tampil dominan, namun skor 1-1 saat turun minum disebut sebagai sebuah keajaiban bagi Milan. Como sebenarnya hanya membuat satu kesalahan besar di lini belakang. Pelanggaran pemain Como terhadap Rabiot berujung penalti. Satu kesalahan itu harus dibayar mahal karena dieksekusi sempurna oleh Christopher Nkunku. Di sisi lain, Mike Mignon tampil luar biasa. Como yang dilatih Cesc Fabregas terus menekan, tapi Mike Mignon melakukan 4 penyelamatan krusial. Salah satunya adalah refleks ganda atas peluang di Cunha yang disebut Gazzetta sebagai pertunjukan kelas dunia seorang kiper. Dalam pertandingan tersebut, Massimiliano Allegri sendiri sempat mencoba formasi 4-4-2 untuk menutupi sisi lapangan. Namun rencana itu tidak berjalan. Setelah 20 menit, Milan kembali ke 4-3-3 dengan melebar ke sayap untuk meredam aliran bola Como dari sisi lapangan. Meski perubahan taktik belum sepenuhnya mematikan dominasi tuan rumah, pengalaman pemain senior Milan berbicara di babak kedua. Rabiot dan kolega tampil lebih cerdik saat energi pemain muda Como mulai menurun. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin. AC Milan kini mencatat 19 laga beruntun tanpa kekalahan, rekor yang terakhir kali mereka capai pada tahun 2005. Dan pesannya jelas, Inter Milan tidak bisa merasa aman sendirian di puncak klasmen, sebab AC Milan masih sangat hidup dalam perburuan Scudetto.
AC Milan menolak mentah-mentah tawaran besar dari Galatasaray untuk Yusuf Fofana. Klub Turki itu disebut siap menggelontorkan dana sekitar 30 juta euro atau setara 588 miliar rupiah. Namun Milan sama sekali tidak tergoda. Alasannya jelas, AC Milan tidak ingin melepas Fofana di tengah musim. Gelandang asal Prancis berusia 27 tahun itu masih menjadi bagian penting dari rencana tim dan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan Rossoneri. Di sisi lain, Fofana juga tidak tertarik untuk pindah, meski Galatasaray sempat mengirim perwakilan ke Italia dan menjanjikan kenaikan gaji besar. Sang pemain memilih tetap fokus bersama AC Milan. Kabar ketertarikan Galatasaray memang sempat ramai, namun hanya bertahan singkat. Kurang dari 1 jam setelah mencuat, muncul konfirmasi bahwa Fofana langsung menolak pendekatan tersebut. Bahkan Galatasaray akhirnya tidak pernah mengajukan tawaran resmi. Menurut jurnalis Matteo Moretto, komunikasi memang sempat terjadi, tetapi langsung menemui jalan buntu karena Fofana tidak ingin meninggalkan Milan di tengah musim. Dengan sikap tegas ini, AC Milan menegaskan prioritas mereka, yakni menjaga stabilitas tim, lebih penting daripada keuntungan besar dalam waktu singkat. AC Milan dan AS Roma dilaporkan ikut masuk dalam daftar klub yang tertarik merekrut Harry Maguire pada bursa transfer Januari, setelah bek tengah Manchester United itu berpeluang meninggalkan Premier League dan mencoba tantangan baru di Serie A. AC Milan saat ini sedang menilai peluang mendatangkan Maguire untuk memperkuat lini belakang. Pelatih Max Allegri disebut membutuhkan bek berpengalaman karena stok pemain bertahan Milan dinilai masih minim. Situasi Maguire di Manchester United juga membuka peluang tersebut, sebab kontrak bek berusia 32 tahun itu baru akan berakhir pada Juni 2026, namun menit bermainnya musim ini sangat terbatas. Bahkan sepanjang musim 2025-2026, Maguire baru tampil 10 kali di semua kompetisi dengan hanya 8 penampilan di Premier League. Kondisi ini tentu membuat peluang hengkang semakin terbuka. Tidak hanya Milan, AS Roma juga memantau situasi Maguire. Dua klub Italia tersebut melihat kesempatan untuk merekrut sang bek dengan skema transfer yang dinilai menguntungkan. Kini, Serie A berpotensi menjadi peluang baru bagi Harry Maguire jika negosiasi berkembang dalam waktu dekat. Rencana AC Milan mendatangkan Leon Goretzka mulai memasuki fase krusial. Ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang Bayern Munchen itu kini dibarengi dengan detail penting soal tuntutan gaji sang pemain. Menurut laporan Tuttosport, komunikasi antara manajemen Milan dan pihak Goretzka masih terus berjalan. Meski berpeluang direkrut secara gratis pada musim panas nanti, Goretzka tidak akan datang dengan biaya murah. Pemain berusia 31 tahun itu disebut meminta gaji sekitar 7 juta euro bersih per musim. Angka tersebut setara dengan gaji Rafael Leao dan tawaran kontrak baru untuk Mike Mignon. Jika dipenuhi, Goretzka otomatis akan masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Milan. Direktur olahraga Iglitari tengah mengupayakan transfer ini sebagai langkah strategis ala perekrutan pemain senior bermental juara. Goretzka dinilai punya nilai lebih dari segi pengalaman setelah meraih 16 trofi selama 7,5 tahun bersama Bayern Munchen. Selain itu, perannya di Bayern juga mulai menurun sejak tim ditangani Vincent Kompany. Kondisi ini membuat Goretzka membuka peluang untuk mencari tantangan baru di luar Jerman. Pelatih Massimiliano Allegri juga melihat Goretzka sebagai sosok penting untuk mengangkat mental dan kualitas tim, terutama dalam persaingan dengan Inter dan Napoli. Namun di sisi lain, manajemen Milan masih harus berpikir matang. Apakah harus memberi gaji setara Leao kepada pemain berusia 31 tahun benar-benar keputusan yang tepat? Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.